Baik, kita lanjutkan dengan contoh 2. Pada contoh 2 ini diminta menentukan solusi persamaan diferensial eksak sebagai berikut. X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Di mana pada kuliah yang lalu bentuk dari suatu persamaan diferensial eksak itu adalah mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 ya, seperti ini bentuknya. Ya. Nah, bagaimana bentuk yang seperti pada contoh 2 ini bisa kita rubah menjadi bentuknya mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0? Ya, tentu kita munculkan dx dan dy-nya, di mana persamaan tersebut kita bisa tuliskan dalam bentuk x kali dy dx ya, y aksen dy dx ditambah y plus 4 sama dengan 0 ya. Maaf, ini ada salah klik di sini. Di ruas kanannya ini sama dengan 0. Kemudian nanti kita kalikan kedua ruas dengan dx ya. Kita kalikan kedua ruas dari persamaan x dy dx ini ditambah y plus 4 sama dengan 0 dengan dx, sehingga dx yang di sini habis. Setelah y plus 4 muncul dx ya. Bentuknya akan menjadi sebagai berikut: y plus 4 dx ya, agar dx-nya lebih dulu, y plus 4 dx digeser ke depan ya. Kemudian ditambah x kali dy karena dx-nya habis ya, dikali dx sama dengan 0 ya. 0-nya tetap, karena 0 dikali berapapun tetap 0. Nah, bentuk yang terakhir ini sudah merupakan bentuk persamaan diferensial eksak tak eksak ya, di mana nilai dari m adalah y plus 4 ya. M itu koefisien dx. Nilai dari n adalah x ya, di bentuknya m dx plus n dy. Jadi m adalah y plus 4 dan n sama dengan x. Dari situ kita ingin melihat apakah nanti nilai do m do y ya sama dengan do n do x, di mana do m do y turunan m terhadap y adalah do y dari y plus 4 sama dengan 1 ya. Turunan dari y 1, kemudian do n do x ya sama dengan do x sama dengan 1. Jadi nilai do m do y 1, do n do x 1, do m do y sama dengan do n do x. Jadi persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang eksak, yang bentuk solusinya adalah suatu fungsi u x, y sama dengan 0 ya, di mana u dapat ditentukan dari integral m dx plus ky atau n dy plus lx ya. Jadi kalau saya kembali dulu sebentar ke konsep penyelesaiannya, kan persamaan diferensial eksak itu ruas kirinya sama dengan du, di mana du itu do u do x dx plus do u do y dy. Jadi dalam hal ini do u do x sama dengan m ya, do u do y sama dengan n ya, koefisien dari dy. Sehingga kita mempunyai dua persamaan ini, 4a dan 4b, yang dapat kita gunakan ya untuk menyelesaikan atau menentukan u. Jadi dalam hal ini du sama dengan m dx ya, integral, nanti ketemu u, atau du dy
sama dengan N, sehingga DU sama dengan NDY. U sama dengan integral NDY plus konstanta X. Nah, kita pakai yang integral NDY ditambah suatu konstanta sebagai fungsi X ya. Karena minggu kemarin kita sudah menentukan dari integral MDX plus konstanta sebagai fungsi Y. Ya. Nah, kita gunakan persamaan U sama dengan integral L dx ya. N dx maaf ditambah L N dy ditambah Lx ya. Ini ya, integral N dy ditambah Lx, tinggal dimasukkan N-nya. N-nya adalah X. Jadi integral X dy ditambah Lx. Integral X dy adalah xy ya. Jadi dalam hal ini yang diintegralkan adalah dy, integral dy adalah y, x-nya sebagai konstanta. Jadi u sama dengan xy plus l x. Ya. Nah, tinggal nanti selanjutnya menentukan Lx ini. Bagaimana menentukan Lx? Kita diferensialkan U terhadap X ya. U-nya yang ini tadi, U-nya ya, Y plus Lx. Jadi kita diferensialkan terhadap X sehingga do U do X sama dengan Y ya. Turunannya terhadap X ini tinggal Y koefisiennya ya, ditambah dl dx. Jadi turunannya turunan D ya terhadap X karena L ini sebagai fungsi X. Nah, do U do X itu tadi sudah ditunjukkan di depan ya. Do U do X itu sama dengan M, sehingga Y plus dl dx sama dengan M-nya adalah Y plus 4. Ya, itu untuk menentukan L. Y plus dl dx sama dengan Y plus 4, sehingga kita dapat menghilangkan Y di sini ya. Ini dicoret Y-nya, sehingga kita mempunyai bentuk persamaan yang sederhana dl dx sama dengan 4. Ya, yang kalau diintegralkan L sama dengan 4x plus C bintang. Ya. Setelah kita memperoleh L, kita substitusikan ke persamaan U sama dengan XY plus LX. Jadi U sama dengan XY plus 4x plus C bintang ya, di mana U tersebut sama dengan konstanta ya, karena konsep ruas kiri adalah DU, ruas kanannya 0, sehingga solusinya selalu U sama dengan konstanta ya setelah diintegralkan. Jadi XY plus LX adalah 4x plus C bintang, ini sama dengan konstanta. Yang selanjutnya dapat disederhanakan lagi, U sama dengan XY ya, plus 4x sama dengan C. Di mana dalam hal ini C yang baru adalah konstanta dikurangi C bintang. Ya, C di sini. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial eksak berikut ya. Oke, ya. Jadi clear caranya dengan melakukan pengecekan dulu do M do Y apakah sama dengan do N do X ya. Ketika sama maka diselesaikan dengan penyelesaian persamaan diferensial eksak di mana U sama dengan integral M dx plus KY atau N dy plus Lx ya, atau Kx. Dari situ nanti kita mendapatkan U
dan kita menentukan langkah selanjutnya adalah nilai dari L-nya atau konstanta sebagai fungsi X dengan cara menurunkan U sekali terhadap X ya, yang nanti disamakan dengan M turunannya itu. Oke, bentuk terakhir dari solusi tadi, U sama dengan X, Y plus 4X sama dengan C itu merupakan bentuk solusi implisit. Dalam bentuk eksplisit, dalam bentuk suatu fungsi Y sama dengan fungsi X, kita bisa tuliskan X kali Y plus 4, ya X-nya kita keluarkan dari kurung, ya X kali dalam kurung Y plus 4 sama dengan C. Ya, sehingga Y plus 4 sama dengan C per X, dan Y sama dengan C per X min 4. Anda bisa melakukan pengecekan apakah bentuk solusi Y sama dengan C per X min 4 ini memenuhi persamaan diferensial dalam contoh 2 ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menentukan turunan pertamanya ya. Kemudian nanti memasukkan ke persamaan ini ya. X dikalikan bentuk turunan pertamanya ditambah fungsi tersebut ditambah 4 apakah sama dengan 0 ya. Kita bisa cek ya. Turunan pertama dari Y sama dengan C per X min 4 ya. Kalau kita cek ya di sini Y aksen sama dengan min C per X kuadrat ya. Min C per X kuadrat. Ya. Min C per X kuadrat karena turunan seper X kan min X pangkat min 2 atau min seper X kuadrat ya. Jadi turunan C per X ya min C per X kuadrat. Ini Y aksen. Nah ini yang nanti disubstitusikan ke persamaan diferensial yang ditinjau ya. Di mana bentuknya tadi adalah sebagai berikut ya. Ya, ini yang di tinjau, jadi X kali Y aksen berarti X kali min C per X kuadrat ya. Oke ya, jadi saya masukkan dulu ya ke sini ya. Jadi X dikali min C per X kuadrat gitu ya. Untuk yang ini ya, untuk X kali Y aksen. Kemudian ditambah Y plus 4 ditambah C per X ya. Minus 4. Kemudian ditambah 4. Apakah sama dengan 0? Ya. Nah, kita lihat ini kan nanti X kali min C per X kuadrat adalah min C per X ya. Min C per X plus C per X ya. Habis ya. Min 4 plus 4. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi betul yang kita peroleh adalah solusi dari persamaan diferensial yang kita tinjau dan metode yang digunakan itu betul ya.
Baik, nanti kita akan ada sesi khusus untuk pertanyaan ya, atau latihan. Saya lanjutkan dulu dengan faktor integrasi yang fungsinya adalah merubah persamaan diferensial tak eksak menjadi eksak. Suatu persamaan diferensial Y pangkat min 1 dx ditambah 2x dy sama dengan 0 ya, bersifat tidak eksak. Artinya nanti do m do y dalam hal ini turunan dari super y kan min super y kuadrat, tidak sama dengan turunan do x do n do y do n do x ya. Jadi turunan 2x terhadap x adalah 2. Jadi min super y kuadrat dan 2 ya. Jadi tidak sama. Namun jika kita mengalihkannya dengan suatu fungsi x, y yaitu y per x, kita akan memperoleh persamaannya menjadi x pangkat min 1 dx ya. Ini kalau Anda kalikan dengan y per x akan menjadi x pangkat min 1 yang ini ya. Dikalikan dengan y per x, y-nya kan habis, tinggal seper x ya, atau x pangkat min 1 dx. Kemudian yang ini kalau Anda kalikan dengan y per x, x-nya yang habis, menjadi tinggal 2y. Yang bersifat eksak ya. Jadi kita bisa lihat di sini m-nya adalah x pangkat min 1, kalau Anda turunkan terhadap y, berapa? 0 ya. Kemudian n-nya adalah 2y yang Anda turunkan terhadap x juga 0. Jadi keduanya turunannya baik itu do m, do y, dan do n, do x itu sama dengan 0, sehingga bersifat eksak. Oke, kemudian persamaan yang sudah bersifat eksak ini dapat ditentukan solusinya dengan metode yang sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada penentuan solusi persamaan diferensial eksak. Dalam hal ini solusinya adalah ln x plus y kuadrat sama dengan c. Hal ini mengilustrasikan bahwa suatu persamaan diferensial yang tak eksak, yang bentuknya adalah px, y dx plus qx, y dy sama dengan 0. Jadi untuk membedakan tadi dengan yang eksak, mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0, kita tuliskan m-nya ini menjadi p ya, px, y dx, dan n-nya kita tuliskan menjadi qx, y. Oke. Nah, dapat dibuat persamaan yang tak eksak ini menjadi eksak dengan cara mengalihkannya dengan suatu fungsi tertentu, di mana fungsi ini disebut sebagai faktor integrasi atau integrating factor bagi persamaan diferensial yang kita tinjau. Ya. Jadi fungsi dari faktor integrasi ini adalah merubah persamaan diferensial yang tak eksak menjadi eksak dengan cara mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan faktor integrasi yang diperoleh tersebut. Oke, sebagai contoh diberikan persamaan diferensial berikut, x dy min y dx sama dengan 0. Persamaan diferensial ini tidak eksak ya. Jadi kalau Anda tentukan ini turunan m terhadap y-nya ya adalah min 1 ya. Jadi tetap susunannya adalah m dx min n dy ya. Nah, turunan m terhadap y min 1, sementara turunan n ya terhadap x 1 ya. Jadi 1 min 1, yang satunya 1, jadi tidak sama sehingga tidak eksak.
dengan menggunakan faktor integrasi suatu fungsi f sama dengan 1/x kuadrat, maka diperoleh persamaan diferensial yang eksak, yang solusinya adalah y sama dengan c kali x sebagai berikut ya. Jadi kalau kita kalikan persamaan satu ini, kedua ruasnya dengan faktor integrasi fx, dalam hal ini 1/x kuadrat, maka persamaan kita menjadi sebagai berikut x dy min y dx per x kuadrat. Di mana persamaan ini merupakan dy per x ya. Jadi dy per x itu kan sama dengan y kali turunan x ya, atau x kali turunan y, jadi x dy min y dx dibagi dengan x kuadrat ya. Jadi turunan u per v ya, atau u per v aksen adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Di dalam hal ini v-nya adalah x ya, v-nya, sehingga persamaan ini merupakan turunan dari y per x. Jadi jika diintegralkan kedua ruas dy per x sama dengan 0, y per x sama dengan c. Y per x sama dengan konstanta, sehingga y sama dengan cx ya. Y sama dengan c kali x. Dan ini merupakan solusi bagi persamaan diferensial 1. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan faktor integrasi ini? Jika fx, y adalah suatu faktor integrasi bagi suatu PDB orde 1, maka nanti f dikalikan p dx ditambah f dikalikan q dy sama dengan 0 itu merupakan suatu PDB eksak. Dalam hal ini m itu sama dengan fp. Ya, kan bentuk persamaan diferensial eksaknya m dx plus n dy. Jadi fp sama dengan m, fq sama dengan n ya. Dengan syarat keeksakan do m do y sama dengan do n do x sedemikian rupa sehingga do y dari fp ya itu sama dengan do x dari fq. Oke. Jika faktor integrasi f itu bergantung hanya pada satu peubah, misalnya hanya bergantung pada x, maka persamaan dua ini dapat diturunkan lebih lanjut f do p do y, jadi f merupakan fungsi x sehingga pada penurunan terhadap y, maka f ini menjadi konstanta ya, hanya bergantung pada x ya. Jadi di do y fp ini f-nya keluar ya menjadi konstanta f do p do y. Kemudian ruas kanannya penurunan terhadap x ya. Jadi pertama q-nya ini keluar dulu ya, dan karena f itu hanya bergantung pada x maka menjadi df dx. Ya, jadi diferensial total terhadap f ya, bukan diferensial parsial. Dan dalam hal ini q menjadi konstanta. Ditambah selanjutnya f menjadi konstanta ya, karena q bukan fungsi x maka di sini do ya, do q do x. Persamaan terakhir ini dapat disusun ulang dengan cara membagi kedua ruas dengan fq dan juga nanti menyatakan 1/f df dx ya, df dx sebagai suatu fungsi.
Jadi kalau dibagi kedua ruas dengan FQ dan disusun ulang, maka df dx ini menjadi seper F df dx ya. Ya, biar tetap di kanan. Nah, mengapa muncul seper F? Karena ini dibagi dengan FQ. Q-nya kan habis. Ya, Q-nya menjadi 1 ya. Muncul seper F. Nah, sama dengan yang ini, suku ini dikurangi suku ini ya. Nah, F do P do Y dibagi FQ, F-nya habis menjadi seperki do P do Y ya. Kemudian yang ini minus ya, do Q do X, F-nya juga habis ya, nanti dikali seperki. Jadi kita dapat tuliskan persamaan ini menjadi bentuknya seperti bentuk persamaan 3. Ya, di mana jika persamaan diferensial 1 itu punya bentuk sedemikian rupa sehingga ruas kanan dari persamaan 3, persamaan ini, hanya merupakan fungsi X, ya, hanya bergantung pada X, maka persamaan diferensial 1 itu punya faktor integrasi yang dapat ditentukan dengan persamaan 3 ini. Artinya dengan kata lain, persamaan 3 ini dapat diselesaikan, ya. F-nya dapat ditentukan jika ruas kanan ini hanya merupakan fungsi X. Ya. Oke. Kita lihat satu contoh berikut ya. Diberikan persamaan diferensial tak eksak sebagai berikut. 4x plus 3y kuadrat dx plus 2x y dy sama dengan 0 ya. Diminta menentukan faktor integrasi dan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Dalam hal ini P adalah koefisien dx ya. 4x plus 3y kuadrat. Sehingga do P do Y adalah do Y dari 4x plus 3y kuadrat sama dengan 6y. Kemudian Q koefisien dy jadi sama dengan 2xy. Nah, itu diturunkan terhadap x, do Q do X sama dengan 2y. Ya. Sehingga do P do Y tidak sama dengan do Q do X dan persamaan diferensial tersebut bersifat tidak eksak. Ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan faktor integrasi yang nanti dapat digunakan untuk membuat persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial eksak dengan cara mengalihkannya dengan faktor integrasi tersebut. Dan selanjutnya dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian persamaan diferensial eksak. Maka untuk menentukan persamaan untuk faktor integrasinya, kita gunakan persamaan 3 ini. Ya, dan kita sudah menentukan do P do Y dan do Q do X, dan kita sudah mempunyai Q ya. Tinggal dimasukkan pada persamaan tersebut seper F df dx sama dengan seper Q do P do Y min do Q do X, jadi Q-nya 2xy ya. Q-nya adalah koefisien dy 2xy, jadi seper 2xy kali do P do Y adalah 6y dikurangi do Q do X adalah 2y. Jadi seper F df dx sama dengan seper 2xy kali 4y ya. Jadi y di sini habis 4 per 2x ya. Jadi 4 per 2x sama dengan 2 per x. Di mana ruas kanannya ini hanya bergantung atau hanya merupakan fungsi x, sehingga kita dapat menentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial tak eksak berikut.
Ya, kita tuliskan 1/f df dx sama dengan 2/x, sehingga df per f ya, sama dengan 2 dx per x ya. Ya kan, ini kalau dx-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi 2 dx per x. Yang kalau kita lakukan integrasi kedua ruas, integral df per f ln f ya, integral 2 dx per x 2 ln x ya, dx per x kan ln x ya, atau ln f sama dengan ln x kuadrat, sehingga f sama dengan x kuadrat ya, f sama dengan x kuadrat yang merupakan faktor integrasi bagi persamaan diferensial berikut. Ya, faktor integrasi ini kita gunakan untuk mengalihkan persamaan diferensial yang kita tinjau dengan faktor integrasi tersebut, sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak. Nah, kalau kita kalikan ini 4x ya dengan x kuadrat menjadi 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y kuadrat dx ditambah 2x pangkat 3 y dy sama dengan 0. Nah, kita bisa cek M dalam hal ini adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dx ya. Jadi kalau kita tentukan do M do Y ya, jadi sementara nulisnya pakai D saja, bisa ya pakai simbol do M do Y ya. Jadi M itu koefisien X tapi Anda turunkannya terhadap Y. Do M do Y adalah 4x pangkat 3 0 ya. Jadi turunan dari Y kuadrat dikali 3x kuadrat jadi 2Y kali 6x kuadrat jadi 6x kuadrat Y. Ya. Ini adalah do M do Y. Ya. Atau do P do Y tadi setelah dikonversi ya menjadi bentuk yang eksaknya. Nah, bagaimana bentuk do N do X-nya? Do N do X-nya ya ini kita turunkan terhadap X ya. Yang ini kita edit dulu. Jadi do N do X sama dengan 6x kuadrat kali Y. Jadi dalam hal ini do M do Y sama dengan do N do X, persamaan diferensial kita menjadi persamaan diferensial yang eksak ya. Yang dengan cara penyelesaian PDB eksak yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh solusi umumnya adalah sebagai berikut. X pangkat 4 plus X pangkat 3 Y kuadrat sama dengan C ya. Sekira tidak ada masalah, Anda bisa tentukan U sama dengan integral M dy, integral dari ini ya, M-nya 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat Y kuadrat ya. Nanti ditambah KY, kemudian langkah berikutnya menentukan KY. Jadi saya kira tidak usah saya tunjukkan di sini. Baik, itu mengenai penentuan faktor integrasi dan penggunaannya untuk penyelesaian persamaan diferensial yang tak eksak ya.